apapun kondisinya sekarang. Kalau bicara angka, dari angka 4 kita harus 5, harus 6. Punya angka 8 harus 9. Jadi kita harus lebih maju. Apapun itu. Dari sisi manapun. Jadi kita sebagai dewan yang duduk di situ harus bermanfaat, harus punya perbuatan di situ, punya prestasi. Bukan 5 waktu habis sia-sia, habis itu pemilihan minta suara lagi. Oke. Ya, kita harus bermanfaat. Bermanfaat itu harus bisa memajukan, bermanfaat bagi masyarakat. Oke. Apa yang diperlukan oleh masyarakat itu yang kita bisa bantu, mediasi, fasilitasi, jembatani sehingga bisa kebutuhan-kebutuhan mereka terbantu, bermanfaat kita gitu. Oke. Apapun, jadi tadi saya bilang saya sebagai jembatan, bukan hanya spesial. Jadi apapun persoalan dari masyarakat, mau masalah hukum, masalah ekonomi, masalah bisnis, jasa, segala macam, persoalan kesehatan, ya kita bisa. Kenapa? Karena fungsi kita adalah wakil rakyat, hanya menyampaikan, mengawal supaya itu terrealisasi. Itulah fungsi kita secara minim ya itu ya. Bisa lagi perbuatan lebih besar, tapi minimal itulah menjadi jembatan terhadap dari masyarakat kepada pemerintah. Kalau kita sebagai jembatan aja tidak mampu, bagaimana kita mau membantu masyarakat? Karena fungsinya kita adalah jembatan. Menurut saya itu. Boleh majuan dekat lagi di bang kursinya bang. Pas ngomong bang, biar jelas suaranya. 3, 2, 1. Alright, selamat datang lagi di podcast Lampung Memilih. Senang banget ini udah episode udah banyak ya, alhamdulillah ya. Banget, alhamdulillah. Udah bisa ya. sustain ya. Terus juga gue kemarin tuh sempat nonton yang lu sendirian. Kenapa sih kalau lu sendirian tuh kadang-kadang suka nyenggol-nyenggol gue di awal? Jihad. Ya lagi jihad lah segala macam. Gue nontonnya ketawa sih lo gue sendirian, aduh. Yes, benar ada Panjul di sini. Dan Aji di sini. Nah dia nggak sendirian. Biasanya kalau dia sendirian dia ngedumel ya. Kita Panjul lagi bersama ini sekarang. Karena kita lagi jihad. Allahu Akbar. Kita semakin dekat di tanggal 14 Februari 2024. Nggak berasa ini udah kita tappingin hari ini, episode ini tanggal 15 Januari, which is itu udah sekitar kurang lebih 1 bulan lagi ya. Caksel. Udah banyak sekali teman-teman caleg yang kita ajak ngobrol, kita ajak tukar gagasan, kita kuliti, kita provokasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup bisa. Nakal ya. Iya, kadang-kadang mereka juga jawabannya kadang-kadang politis, kadang-kadang memang realistis aja, normatif ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan memang kayak gitu ya. Bener. Kan mereka kan bisa gimana cara menyikapinya, bisa permasalahan yang ada, mereka menyikapinya gimana kan sebagai wakil rakyat. Iya, yang pasti itu gitu. bisa jadi pilihan ya buat barometer kita untuk memilih kan. Benar. Salah satunya adalah kamu nonton Lampung Memilih ini udah paling tepat gitu. Tapi selain nonton Lampung Memilih, kamu juga harus download aplikasi namanya aplikasi One Click. Di situ adalah aplikasi all in, kamu bisa nikmati YouTube-nya Lampung Pos di situ, Metro TV Lampung, kemudian juga websitenya ada lampos.co dan juga lampungpos.id ya kan. C100fm.id juga ada buat berita anak mudanya dan masih banyak lagi. Dan masih banyak lagi. Yang jelas itu adalah yang pasti udah teruji dan juga terpercaya dan anti hoax. Pasti. Karena memang banyak banget nih jelang-jelang pemilu kayak gini kan berita-berita hoax. Itu Pak. Iya. Bisa bahaya, bisa terjerat undang-undang ITE itu. Benar. Salah share ya. Jadi langsung download sekarang juga aplikasi One Click, satu untuk semua. Salah dong, boleh ya. Di Play Store pokoknya. Iya benar. Dan hari ini siapa ini, Pan? Kita udah kedatangan salah satu abangku yang sudah luar biasa juga. Ini beliau adalah sarjana hukum dan OTW MH juga katanya. Wih, keren. Kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Bang Lukman Nur Hakim SH. Jadi beliau ini adalah politikus dari Partai Perindo. Partai Perindo. Bener ya? Lagu ini tak ikonik sekali. Gitu ya. Indonesia. Kalah sama yang itu. Yang mana Pan. Beliau ini adalah caleg DPRD Provinsi Lampung Dapil 2 Lampung Selatan. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam. Sehat Bang. Boleh ngedeket lagi Bang miknya sorry Bang. Sehat Bang ya. Sehat. Surya, Abang ini basicnya adalah SH ya Bang ya. Betul. Sarjana hukum apa SH ini apa Bang? Sarjana hukum dong. Sarjana hukum ya. Kalau kita lihat-lihat sih kayaknya sepak terjang di dunia hukumnya sepak terjang gitu. Sepak. Udah banyak banget ya Abang ini ya. Beliau juga ketua DPP Pemuda Perindo bidang Polhankam ya kan Bang. Terus juga ketua Kongres Advokat Indonesia Lampung. Wih,
Advokat tuh kalau di jus enak loh. Itu alpukat. Biar tambah gemuk. Bang, jus alpukat terus nih. Bang, abang kan basicnya di hukum nih bang ya. Memang kalau kita lihat tuh hukum tuh cukup dekat kaitannya sama politik ya. Apakah itu yang menjadi alasan abang juga untuk bisa maju sebagai politikus atau gimana? Ya, pertama kalau saya masuk di politik ini, awalnya saya dapat amanah menjadi Ketua Pemuda Perindo Provinsi Lampung. Oke. Pertama kali Partai Perindo masuk ke sini. Artinya di situ saya diwajibkan untuk maju menjadi caleg pada waktu itu. Iya. Dan rupanya setelah saya maju menjadi caleg itu nggak rumit, nggak ribet. Sesuai dengan niatan kita, sesuai dengan apa yang kita mau arahkan, mau untuk membantu masyarakat, tinggal dilaksanakan saja. Oke. Nah, persoalannya sekarang ini masyarakat mau memilih kita atau tidak, memilih kita atau belum, atau informasi kita sudah sampai belum ke masyarakat. Nah itu dia. Makanya nggak dipilih gitu ya. Belum dipilih. Iya. Kenapa Bang pilih partainya Perindo? Kan banyak nih partai-partai yang mungkin udah apa ya, udah baik itu dari secara grade dan sebagainya, mungkin peringkat-peringkatnya lebih apa ya, mumpuni dan lebih meyakinkan lagi. Nah ini pilih Perindo apa? Ada alasan lain atau gimana Bang? Saya kuliah dulu gabung di Golkar. Oke. Di Golkar, Angkatan Muda Partai Golkar. Wakil sekretaris pada waktu itu di Kota Bandar Lampung. Terus setelah kuliah pun saya di partai yang dinyanyiin Panjul tadi. Pan tadi. Iya, itu saya gabung di situ juga. Partai Panjul tuh bang. Masuk. Oke. Terus pada saat persiapan untuk Perindo di Lampung, saya ada di situ untuk di awal-awal juga. Dan saya diamanahkan untuk pegang Ketua DPW Pemuda Perindo Lampung pada waktu itu. Oke. Artinya di situ menjadi kewajiban saya untuk maju di Partai Perindo. Itu dasarnya. Kalau pertanyaan dari pilihannya kenapa harus Partai Perindo? Enggak partai yang besar. Pada waktu ya Partai Perindo saya pegang. Saya duduknya di situ. Gitu. Iya. Artinya nggak mungkin saya di Partai Perindo mau maju ke partai lain dong. Iya. Berarti jatuhnya abang dipinang sama partai ya? Kader lah lebih tepat mungkin. Kader ya? Kader partai. Keren. Jadi pas begitu pertama Perindo masuk ke Lampung, abang adalah salah satu orang yang pertama ya. Oh yang di bagian itu. Zamannya Bang Joli Sanggem gak sih? Ya Bang Joli ketuanya. Tahun berapa itu bang? Tahun 2015. 2015 ya. Masih liputan ketemu gua sama Bang Joli dulu ketua DPW ya. Iya betul. Sekarang Iya. keren banget. Berarti awal karir di Partai Perindo dan sekarang di Golkar dulu baru Partai Perindo. Nah, kemudian Dapil Lampung Selatan nih. Kenapa masuknya ke situ Bang? Abang kan tinggalnya di mana nih Bang? Kalau saya tinggalnya itu, kalau saya dari Bundaran mau pulang ke rumah itu, saya bawa motor misal, saya mau jatuh pun saya harus milih. Jatuh ke kiri atau ke kanan. Ya kan? Kalau saya jatuh ke kiri berarti saya Bandar Lampung. Jatuh ke kanan saya Lampung Selatan. Dan kalaupun saya ditabrak orang, saya harus berpikir saya harus jatuh ke kiri. Biar urusannya dekat Bandar Lampung. Udah ditabrak Lampung Selatan pula kan jauh. Kalaupun selamat. Karena jauh kan. Jauh ya. Jadi artinya perbatasan. Saya di Bundaran Raja Basah. Raja Basah ya Bang. Nah, berarti kita udah di hari kampanye nih Pan ya, udah mendekati coblosan, Abang pasti udah keliling-keliling dong ya kan. Ini di DPRD, kita maju ke DPRD Lampung ya Bang ya. Provinsi Lampung. Provinsi Lampung. Lampung Selatan. Nah ini udah keliling kemana aja Bang? Dari banyaknya, ada berapa sih Bang kecamatannya? Ada banyak kan? Ada 17 kecamatan. Ada 17 kecamatan tuh. Dan jaraknya jauh-jauh tuh ya. Tuh jauh. Dari ujung ke ujung. Tegineneng dan Bakau. Maju sedikit lagi udah Pulau Jawa gitu. Dikit. Aduh. Luar provinsi ya. Iya. Berarti udah sekalian udah banyak interaksi yang abang lakukan dong pastinya selama masa kampanye ini gitu. Gimana kesan abang tuh? Interaksi langsung masyarakat. Pertama tadi saya harus menjawab pertanyaan Mas Aji tadi, kenapa di Lampung Selatan pilihnya? Iya. Karena di pekerjaan saya juga, saya wakil ketua DPD Real Estate Indonesia Lampung. Real Estate Indonesia. Oke. Di Lampung, dan kebetulan saya wakil ketua. Dan sangat kebetulan lagi bahwa pengembang-pengembang atau kawan-kawan pengembang perumahan ini banyak konsentrasi di Lampung Selatan. Contoh Natar dan Itera untuk pengembangan perumahan. Dan termasuk saya juga punya perumahan klaster juga di Natar, Lampung Selatan juga. Jadi itu salah satu pilihan saya, katakan menjadi basis kita, karena tenaga kerja kita banyak di situ semua. Wah keren. Kenapa geser pada properti pada ke Lampung Selatan? Mahal ya Bang di Bandar Lampung udah ya. Itu pasti. NJOP-nya ya Bang ya. Jadi gimana mau jual lagi kalau modalnya sudah
mahal. Iya, sebenarnya kita mau kasih harga yang terjangkau ya buat masyarakat ya kan Bang ya. Ya terjangkau itu juga kan sekalian dari program pemerintah sendiri ya. Jadi program Pak Jokowi 1 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Oke. Maka itu agak rame juga pembangunan namanya rumah subsidi. Oke. Gitu. Nah terkait dengan pertanyaan tadi sudah berapa banyak interaksi daerah. Kalau kita bicara Tegidendang sampai Bakau tadi, saya takut kampanye dari Tegidendang sampai ke Bakau, saya males pulang nyebrang saya. Lupa bahwa saya caleg kan. Jakarta Lupa saya caleg nanti kan. Jadi terkait dengan itu saya memilih beberapa kecamatan prioritas akhirnya. Oke, kecamatan prioritas. Lampung Selatan nih. Ya. Oke. Ada 3 kecamatan prioritas yang saya intent di situ. Natar, Jati Agung sama Tanjung Bintang. Oke, Natar, Jati Agung. Nah, tetapi di kecamatan-kecamatan lain juga tetap berjalan semua. Ada tim-tim kita, tetapi konsentrasi di situ. Oke, berarti 3 kecamatan itu bisa dikatakan kecamatan prioritas, artinya jumlah pemilihnya cukup besar apa gimana Bang? Salah Sampai satu. dikatakan itu adalah kecamatan prioritas. Nah, prioritas itu prioritas secara mungkin suara atau secara pribadi saya gitu. Oke, nah itu gimana? Kalau secara pribadi saya kata Mas Aji tadi itu rumahnya nggak jauh dari Natar. Oke. Rumah nggak jauh, maju dikit dari Natar sudah sampai di Jati Agung. Jati Agung geser sedikit kanan sudah sedikit sampai Tanjung Bintang. Oke. Ini hitungannya mantap nih, efisiensi logistik. Luar biasa. Tapi kalau menurut data memang 3 kecamatan itu termasuk kecamatan yang besar nggak sih Bang di Lampung Selatan? Untuk kantong suaranya. Lampung Selatan ya. Kalau DPT-nya. Alasannya kalaupun Lampung Selatan itu mau pecah menjadi kabupaten baru, adalah 3 kecamatan tersebut yang mencukupi. Wih, udah ngejagain dari Jadi sekarang. makanya Bisa, mantep banget. biar familiar dulu kan. Siapa tahu nanti Isunya naikin dulu ya nggak? calon bupatinya pada nggak ada nanti saya nanti. Iya, bisa udah, bisa masuk. Benar, udah dikenalnya Bang Lukman kan 3 kecamatan 3 itu kecamatan. ya. Benar Bang. Nah kalau untuk metode kampanye ini Bang ya, kan pastinya kalau di daerah itu beda sama di kota. Jadi mungkin ada kalangan ibu-ibu ya biasalah kalangan mak-mak ya Bang ya. Apakah Abang juga sudah memanfaatkan bukan memanfaatkan ya, sudah mendekati secara persuasif para ibu-ibu tersebut? Untuk kan kalau Hati-hati ibu-ibu bahasa memanfaatkan mama itu. Ada suami. Hati-hati loh ngobrol sama sarjana hukum. Iya, ini kena delik. Iya loh, ada delik hukumnya. Maksudnya bisa memaksimalkan lah, memaksimalkan potensi mak-mak. Jadi poros ya, tata surya di dalam rumah tangga. Jadi bisa mempengaruhi itu, mempengaruhi baik bapaknya, anaknya, bahkan sampai ke saudara-saudara lainnya. Nah itu Abang tangkap gak sih? Kebetulan saya juga untuk di kaum emak-emak itu juga sangat banyak. Tapi komunitas ya. Komunitas. Dibuat komunitas. Harus komunitas dengan mama. Kalau secara face to face bahaya. Bisa salah sangka nanti suaminya kan. Lukanya udah berapa Bang? Jadi ada juga pengajian majelis taklim yang kita bina. Wow. Dan salah satunya adalah saya sebagai pembina di majelis taklim tersebut. Yang jemaahnya sementara ini ada 350. Itu ibu-ibu semua. Kalau kampanye itu asik Mas Haji. Ngaku janda semua sama saya. Abang sih baunya mobil ini gitu. Lalu dia bilang ini ibu suaminya mana? Oh saya janda Pak. Sambil ketawa sih memang. Ya pancingan. Terus jawabnya saya janda Pak, rame-rame kompak saya janda Pak. Gak sanggup gua. Atau ngomongnya gini takutnya jandain saya Pak. Karena saya pengacara kan. Iya. Aduh, bahaya ya. Calon klien. Berarti banyak ya, maksudnya udah banyak membangun interaksi sama mama itu tadi juga gitu ya. Emak-emak ada dan bapak-bapak secara umum. Jadi namanya kita ini melengkapi, melengkapi meratakan kalau caleg itu ya untuk keliling. Kita di divisi anak muda kita dekatkan. Saya dengan anak muda saya ada komunitas juga yang saya rangkul anak band malah. Jadi kalau Mas Haji di IG saya lagi ngeband ngedrum nyanyi itu komunitas kita di Natar kita siapkan. Itu markas kita di nggak jauh dari Playover Natar, Merpati Band. Merpati Band. Apa itu genrenya Bang? Koplo apa? Banyak. Koplo. Macam-macam. Kalau koplo organ tunggal ya, bukan band ya. Di situ mulai itu banyak tuh. Rock oke. Terus kita juga ada salah satunya itu yang Kus-Plusan judulnya. Nanti kalau Mas Haji mau sunatan anak boleh. Ya, anak udah pada sunat. Ini anak yang enggak mau sunatan dia Bang. Maksudnya itu. Iya. Lagi. Iya. Jadi anak muda ada, saya ibu-ibu ada. Secara umum Kalau bicara properti kan
pemilihnya itu tukang katakan gitu ya, Iya, pekerja ya. Segmen tenaga kerjanya ya. Berbeda jadi membuka lapangan dengan ibu-ibu polanya berbeda, dengan anak muda pola berbeda, dengan orang yang nggak dikenal yang kita bina pun itu berbeda. Kalau untuk pola pendekatan kita, berbeda semua. Nah kalau untuk ini Bang, setelah Abang keliling ya, pastinya kan Abang membentuk komunitas dan selalu berinteraksi. Apa masalah yang biasa mungkin mereka sering diutarakan gitu. Yang Curhatlah ke abang, bang kita suka gini-gini bang, kita gini-gini gitu. Gimana tuh bang? Itu banyak banget abang itu. lo gitu. Banyak banget rata-rata mereka konsultasi terkait dengan ekonomi ya. Ekonomi. Maksudnya apa Pak? Ekonomi usaha. Jadi pertama kami ini punya usaha, tapi gini-gini aja. Kami ini usaha, tapi kurang modal. Kami ini usaha, tapi kurang kurang untuk promosi ataupun untuk distribusinya gitu. Untuk keluar itu supaya bisa ada pemesanan. Buangnya lah ya. Iya, rata-rata seperti itu. Bicara ekonomi ya, jadi mereka usahanya itu perlu disupport, ya kan? Perlu disupport dalam hal sentuhan pemerintah lah. Ditambah lagi ini kemarin Pak kami ini kesini nih kumpul di sini jauh loh Pak. Tapi dekat sebenarnya. Kok bisa begitu Bu? Jaraknya sih paling 3 kilo Pak. Tapi jalannya rusak kabeh katanya Pak. Nah kebetulan kemarin masuk di TikTok gitu. Benar. TikTok. Saya baru juga ngeliat. Panjang itu jalan itu. Jadi saya juga kebetulan lewat situ pakai double kabin, jadi enjoy aja. Dan kebetulan nih Mas Panjol di nggak jauh dari lubang gede itu ada banner saya gede di situ. Jadi kalau di TikTok ada saya di situ. Mudah-mudahan semakin yang lihat di TikTok tuh ribuan di situ, nanti dia terkesima dengan yang banner di belakang ya. Harapan ya. Goyang-goyang. Atau gara-gara banner ini jalan jadi rusak ini. Bukan kita loh yang ngomong. Sendiri yang ngomong gak bahaya tapi. Semoga kebalikannya. Jadi ini harapan kita nih ya. Tapi Bang kalau Abang ngelihatnya memang permasalahan di Lampung Selatan sampai sejauh ini menurut pengamatan Abang ya, itu apa sih Bang sebenarnya? Pertama perlu saya jelaskan bahwa Lampung Selatan dan Bandar Lampung itu beda tipis. Pertama dia dekat, yang kedua secara kepadatan penduduk hampir sama, PAD pun hampir sama, tidak jauh beda. Kalau bicara PAD hampir sama, kepadatan penduduk hampir sama, artinya kesejahteraan atau fasilitas harusnya, pun hampir sama juga dong. Harusnya. Agak jomplang deh ya kondisinya. Bukan agak jomplang, jelas kabupaten sama kota. Ya kan? Fasilitas pun kurang. Terkait dengan persoalan-persoalan di Lampung Selatan itu semua sebetulnya pada antang ya. Tetapi memang ada masyarakat-masyarakat yang memang tinggalnya agak di pinggir. Agak di pinggir yang sentuhan baik pembangunan ataupun informasi ataupun sentuhan program-program itu tidak begitu mengena. Artinya di situ jadi miris kalau kita ngelihat, wah ini luar biasa Lampung Selatan ini PAD-nya besar, ada bandara, ada pelabuhan, pabrik-pabrik di situ semua keren, jalan bagus, lewat tol segala macam, exit tol. Ketika kita masuk ke dalam-dalam, ya itu miris. Jadi, oh ini kampung banget ya, kampung banget. Artinya kalau untuk bicara pemerataan pembangunan, contoh, misalnya dalam jarak kampung di dalam itu berapa kilo, harusnya ada puskesmas sendiri, ya kan? Harusnya ada entah pasar, entah apa gitu yang sehingga membantu masyarakat itu tidak terlalu jauh. Kalau terlalu jauh nanti kan bicara perjalanan, bicara waktu. Kalau bicara waktu, bicara dikhawatirkan hal-hal kriminal yang terjadi, baik begal atau penodongan, atau ada yang lebih ekstrim lagi tuh ngelihat janda pirang lewat situ. Ya kan? Bukan Mas Panjul pirang, bukan. Janda pirang. Bukan di tempatnya. Tapi memang iya sih Bang ya, maksudnya Lampung Selatan akhir-akhir nih ya, ini lagi jadi sorotan juga soal infrastruktur jalan, kemudian juga kebijakan gaji guru honorer. Itu lagi jadi sorotan juga. Kemudian juga lampu penerangan jalan. Nah lampu penerangan jalan juga memang entah kenapa ya. Tadi malam gue juga lewat sih kebetulan ya. Jadi Haji Mena ya. Iya, mati gitu Bang. Apakah itu jadi urusan kabupaten atau memang itu malah kebijakan provinsi? Bagaimana sih Bang sebetulnya? Ya kalau jalan sih ada nama jalannya ya. Jalan negara, jalan provinsi, jalan daerah. Kalau penerangan, ya penerangan kayaknya nggak mungkin juga penerangan listrik ini mau minta ke pusat sana ya.
pasti ke daerah lah, ke daerah baik kabupaten. Kalau untuk bicara kita yang di sepanjang bypass itu karena saya dekat situ tinggalnya, lampu jalan itu ada, itu mati. Ya. Matinya itu dilemparin atau memang kualitas lampunya sendiri. Dari ini tuh dari mana? Dari sini sampai ke mana? Sawitan sana tuh. Mati ya? Mati sampai. Tapi alhamdulillah aman Ya ya. itu apalagi banyak Itu bahaya. kendaraan gede kan. Iya, apalagi kan ada pasar Natar kan baru pindah tuh. Iya. Kayaknya Mas Panjul pindah ke Natar atau rumahnya di Natar gitu. Apal banget kayaknya. Saya pemerhati, Bang. Karena itu dapil saya paham. Ya, saya pemerhati, Bang. Seru juga maksudnya Natar tuh kan salah satu ini juga ya yang luas tadi kata Abang tadi. PD-nya juga gede, jumlah penduduk masyarakat juga kurang lebih sama kayak Bandar Lampung. Cuman kok kayak Luas. jomplang. Iya, ada bandara, ada Mas Panjul bilang tadi yang honorer, yang gajinya berapa tadi? Sebenarnya yang konsultasi ke saya itu apa? Guru P3K ya. Iya. Guru P3K ada sekitar 400-an itu Lampung Selatan. Itu mengadu nasib sekarang. Mengadu nasib untuk minta diangkat mereka. Oh, honorer awalnya Bang ya. Iya, apa dia namanya P3 Iya, gitu. iya. Guru P3. Jadi yang di SK-kan itu. Iya. Oh iya. Di SK-kan oleh bupati. Iya, betul. Nah, itulah yang mengusahakan itu. Jadi sudah mungkin setahun lebih mungkin mereka bolak-balik ngadu ke saya. Tapi mereka mencoba untuk pendekatan-pendekatan ke pemerintah baik di daerah ataupun pusat supaya juga nggak jadi benturan. Kalau pakai pengacara nanti, waduh, udah bayar pengacara nih gitu kan. Udah mau nyerang-nyerang nih gitu. Iya. Jadi ya mungkin mereka proaktif dulu aja ke sana gitu. Jadi salah satu coba dulu ya cara-cara sendiri ya. ya satu itu bicara guru P3K yang ini. Yang kedua yang saya bilang tadi itu PAD Bandar Lampung dan Lampung Selatan hampir sama. Iya. Gaji RT di Bandar Lampung tahu berapa? Berapa Bang? Itu 1.500.000 kalau nggak salah 1.500.000 atau 1.800.000 Oke. per bulan. Walaupun dibayar per 3 bulan, ya kan? Ya nggak apa-apa tabungan. Karena gaji utuhnya kan bukan itu, gaji pokoknya. Apa Salah tuh banyak satunya seseran ya jadinya- biasanya RT. Bukan. Gaji pokoknya jaga perumahan. Iya benar. RT ya. Nah, di Lampung Selatan itu gaji RT itu rata-rata 300.000. Oke. Oke. Jaraknya gimana? Berapa kali lipat tuh? Iya. Dibayarnya sama juga 3 bulan sekali juga. Iya. Ya kan? Artinya perhatian pemerintah terhadap ketua RT menurut saya di Lampung Selatan kurang. Oke. Karena RT itulah yang di lapangan yang bersentuhan dengan masyarakat. Iya. RT itu sama dengan wali kota, bupati, presiden. Versinya di- Iya, versi yang lebih versi lebih kecil. versi lapangan langsung. Iya, karena itu pemilihan, dipilih, politis itu, politik. Iya. Tapi gajinya 300. Gimana dia mau mau main serangan pajar Iya. kalau gajinya 300? Gak jadi dia. Kayak gitu juga Bang ya. Calon-calon Atau mau ngasih sembako gitu Pak RT kan calon RT enggak lah kan. Iya. kurang ya Bang ya. Apalagi risikonya cukup besar kan, banyak sekali ya banyak hal-hal yang harus dia Pak RT selesaikan. yang gitu. repot itu kalau Pak RT-nya itu pengantin baru. Pengantin baru Pak RT digedor tetangganya lagi berantem atau motornya kehilangan. Bangunin Pak RT tengah malam. Iya kan? Nah, gaji 300 Iya, maksudnya iya. itu. Iya. Oh, yang anak hilang, yang berantem yang Iya, dari iya. Pak RT. Banyak banget konflik-konflik ini di Artinya lingkungan. perlulah RT terutama di Lampung Selatan itu Iya. lebih sejahtera lah. Karena pekerjaan di kawan-kawan di kabupaten Pak RT itu rata-rata mereka kalau nggak tani tukang. Iya. Pekerjaan mereka artinya pekerjaan itu pekerjaan tambal sulam. Iya. Kalau hujan dia nggak kerja, Iya. kalau nggak hujan dia kerja baru ada pendapatan. Kalau dia Serabutan lah gitu. iya dia kerja baru dibayar, nggak kerja nggak dapat bayaran. Iya. Dari mana dia kan? Benar. Ya mungkin salah satu yang tadi itu. Apakah itu jadi satu perhatian Abang juga ketika Abang mencalonkan diri sebagai DPRD Provinsi Lampung ini? Itu salah satunya. Oke. Jadi saya nggak spesial banget walaupun saya sarjana hukum walaupun saya pengacara, saya akan membantu secara hukum kepada ini. Enggak. Karena ketika calon dewan ini duduk kan terkait dengan komisi-komisi. Iya. Di komisi apa. Nanti kalau saya ngomong saya nanti Hukum, akan bantu secara hukum. Di Saya komisi pindah 4, komisi terus 4 ngurusin nggak bisa ngurusin infrastruktur. hukum. Iya. Saya nggak bisa bekerja dong, nggak bisa bantu masyarakat. Gajinya mana kemarin Bang? Nah kan gitu. Jadi sesuai dengan fungsi dewan, fungsi legislatif ini adalah 3 fungsi di dewan itu. Pengawasan atau kontrol, budgeting, anggaran, dan legislasi pembuat undang-undang. Iya. Jadi tugasnya kalau saya ngomong
pilih saya, nanti saya aspal jalan ini. Emang saya orang PU. Benar. Saya ini dewan 3 fungsi ini. Iya, belum tentu masuk ke ini ya Bang. ya, Termasuk ke untuk komisi. pembangunan. Komisi yang Ya kan? membidangi. Nanti saya akan bantu permodalan nanti kalau saya jadi dewan, Bu. Saya di komisi 3. Malah yang ngasih modal saya cekin semua. Bener gak dananya ini kan? Nah Malah gitu. dianulir nanti. Jadi artinya dalam kondisi ini dengan fungsi dewan 3 fungsi tadi Iya. itu, saya lebih menekankan kepada diri saya apa yang saya bisa, yang saya mampu Oke. untuk membantu masyarakat dalam hal ini menjembatani Oke. masyarakat ke pemerintah. Itu fungsinya, fungsi dewan. Kenapa menjadi jembatan? Karena kita adalah wakil rakyat. Memang wakilnya rakyat untuk duduk di sana untuk bicara atau menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah eksekutif dalam hal ini. Kan gitu. Yeah. Jadi saya nggak bicara spesifik. Aspal akan saya bagusin gitu, enggak. Apa keluhan masyarakat yang akan kita dengar? Di situ fungsinya ada semua di eksekutif itu. Mau dinas ke sosial, mau dinas pendidikan, mau dinas kesehatan. Tinggal fungsi kita untuk mau atau tidak menyampaikan kepada dinas tersebut sebagai wakil rakyat, gitu Mas Haji. Jadi jalannya belum tentu dibenerin. Tambah gak jelas jadi dia. Cuma kan ini ya Bang ya. Walaupun kita nggak tahu nanti Abang ditempatkan di komisi mana ya Bang ya, atau sektor mana yang akan Abang pegang, tapi kan tetap tadi Abang juga udah mengcapture apa yang menjadi keluhan masyarakat tadi Pan, apa terkait UMKM. Mau nggak mau kan Abang sudah menyimpan nge-save lah, di-save dulu sampai nanti. Nah, ketika nanti apa gimana perjuangin ya kalau misalnya nanti belum nggak beda masuk di komisi yang misalkan tidak abang tadi seharusnya. banyak dapat aspirasi perihal ini Asik sih mau jawabnya ini. Iya. Jadi sebagai jawaban permulaan saya belum jadi dewan aja saya suka bantu orang. Oke. Jadi kalau cuma masalah dari usaha UMKM, saya sampaikan kepada masyarakat, Pak, kami ini jualan ini kok sepi banget ya Pak ya. Terus kami ini banyak yang nganggur juga. Saya contohkan mereka supaya terbuka dulu pikirannya. Ibu-ibu pada waktu itu gang PU itu tuh sepi. Jalan ke sana itu ketemu kuburan. Iya. Familiar banget kan? Kuburan tikungan gitu. Dulu rindang banget tuh depan kuburan itu jalannya kan. Kayak mau disuruh mampir aja gitu kan. Kalau lewat situ ya. Suruh mampir sini Mas tiduran gitu. Ini udah kosong nih tinggal masuk. Iya, sudah rapi sekarang ini dan di situ kalau orang mau nyari keripik pisang ya di situ. Malah seberangnya ya. Seberangnya ya. Dulu pohonnya di seberang gak ya? Nah, artinya di situ punya image sendiri Gang PU itu kalau nyari keripik pisang di sana. Brand ya jadi. Brand. Padahal gorengnya di mana, pisangnya di mana itu di sana. Saya contohkan lagi, kalau di Tataan kita akan dapat oleh-oleh klanting. Oke. Klantingnya enak-enak tuh tebel-tebel itu klanting. Jadi orang berpikir nanti kalau mau nyari klanting sentranya adalah Tataan. Nah, saya bilang kepada tempat saya kampanye itu sosialisasi, misalnya ibu-ibu nggak ada kerjaan nih, kita subsidi, kita berikan kemplang yang bakar itu, yang mentah. Ibu misalnya ini 1.000, rumah ini 1.000, ini 1.000, ini 1.000. Ibu dapat upahan misalnya 50 perak satu kemplang. Gitu kan. Sehari bisa 500 ataupun 1.000 kemplang dibakar di situ. Kita kasih ini semua. Ibu dapat penghasilan, menambah pendapatan suami, ya kan? Ada kegiatan. Ya, satu itu secara untuk mereka. Terus yang kedua untuk masyarakat. Jadi masyarakat lama-lama tadi tahu bahwa kampung ini kampung tempat bakar kerupuk. Oke. Kayak di Palembang tuh Indralaya gitu. Kalau kita lewat dulu waktu belum ada tol ya, pasti mampir situ karena sepanjang jalan kampung itu orang jual kerupuk kemplang itu, kemplang bakar. Iya. Jadi oleh-olehnya. Iya, Nah, kenapa enggak di kampung ini kata saya kalau orang mau nyari kemplang ya ke kampung ini. Mau rumah manapun terserah. Yang penting sama semua produknya gitu. Dibuat sentra gitu ya Bang. Sentra. Itu di mana Bang? Udah Abang kasih Daerah mana waktu itu? Natar. Natar. Di Merak Batin. Merak Batin. Di Merak Batin ya Bang. Apa ya situ Bang ininya? Ya mereka bukan mereka malah bicara kampungnya itu sepi. Oke. Mau dagang apa sepi. Nah supaya rame ya saya kasih anak pandangan seperti itu. Dulu ya, Bang, ya. Bahwa dulu PU itu sepi sampai ada kuburan. Sekarang rame banget karena orang mau nyari keripik ke sana semua. Orang dari luar kota mau oleh-oleh ke sana semua. Jadi Abang beri motivasi ya. Iya. Hal yang nggak mungkin. Contohnya artinya tuh tempat tadi. Mau mereka bisnis apa di sini? Mau pempek kah? Mau kalau kemplang itu mereka kan nggak pakai modal tuh. Misalnya ada satu yang mungkin pemodal, yang untuk distributor katakan ya, supaya ada ini merek disiapkan supaya untuk ini membantu produksinya ini ibu-ibu ini bisa bakar kerupuk semua. Ya, itu dalam jasa ya. Iya. Ya, bisa aja mungkin buat sendiri produksinya mungkin nggak perlu lagi mungkin yang dari mana mungkin ibu-ibu itu dikasih edukasi untuk cara buat kemplang bakar sendiri setor
Iya. Jadi kampung desa misal contoh Merabatin itu kampung kemplang gitu kan. Iya. Kemplang bakar gitu ya. Jadi kalau main ke sana tuh berpikirnya gua pasti dibawa oleh-oleh kemplang nih katanya. Jadi namanya kampung Merakemplang. Ini jiwa Apindonya muncul ini. Bang Lukman ini juga ini ya Bang ya, ketua advokasi di Apindo ya. Ya, Apa Apindo Bang? Asosiasi Pengusaha Indonesia. Iya. Jadi tadi memang bener-bener relate lah sama masalah yang ada di masyarakat yaitu UMKM. Iya, bisa berangkat dari situ juga kan. Tapi kalau misalkan kita ngomongin hukum sedikit nih Bang. Kalau Abang, pandangan Abang terhadap hukum yang di Indonesia nih sampai hari ini tuh kayak gimana sih Bang? Pengen dengar lo pendapat Abang. Oh jujur nggak nih? Perlu saya sampaikan bahwa negara ini kan negara hukum. Ya. Tapi yang di Indonesia ini dominan politik. Oke. Ya kan? Yang mendominasi. Jadi hukum sama politik itu tipis sekali. Ya. Tetapi kalau hukum di kekuasaan politik, kebanyakan yang kita lihat sama-sama ya, hukum kalah sama kekuasaan politik. Bisa berubah. Contohnya bisa kasih tau gak Bang? Wah jangan. skip. Terus Bang. Ya begitu. Kita negara hukum dengan aturan yang ada, buku KUHP, KUHAP-nya, di situ kan KUH Perdata, Undang-Undang Tipikor, Ya, ITE, ada semua lengkap di situ. Ketika itu memang urusan hukum. Oke. Ketika di situ sudah dimasuki oleh politik, di situ hukum itu satu tingkat di bawah politik akhirnya. Oke. Hukumnya nggak berubah, tapi bisa Bisa dipolitisasi. Ya mungkin bahasa seperti itulah. Oke. Tapi saya menyamarkannya satu tingkat di bawah politik akhirnya, walaupun negara kita negara hukum. Oke. Tapi tetap dipakai ya Bang ya, walaupun satu tiket Dipakai. Ya kalau di bawahnya ini bicara kakak dengan adek Oke. nih. Lo adek lo nurut sama gua dong gitu. Oke. Bagus analoginya. Iya. Berarti kalau kayak gitu namanya hukum bisa dipermainkan dong Bang. Sebenarnya hukum itu tidak bisa dipermainkan. Oke. Yang bisa Sebenarnya. Ini pertanyaan dan menjurus ini. Yang bisa dipermainkan hanya perasaan wanita. Waduh, nggak bahaya tuh Bang. Nggak, maksudnya kalau nggak dikasih duit dapur pasti marah-marah gitu kan. Maksudnya gitu kan. Iya. Istri ini. Oke, terus Bang. Ya emang itu ya Bang ya. Kalau misalnya balik masih ke hukum juga sih Bang. Kalau lihat di pemberitaan di lampos.co atau di media-media lain itu, kalau di Lampung Selatan itu sering kali ya Bang ya. Nah ini lebih spesifik terjadi konflik tanah ya Bang ya. Dulu sih 2022 Pengalaman pribadi kayaknya. ya pengalaman ngeliput Bang. Sama LBH Bandar Lampung waktu kan terkait informasinya. Dia juga mengadvokasi itu gitu loh Bang. Nah ini apa Bang masalah yang terjadi ya Bang yang terkait. Tadi kan Abang properti ya. Oke. Pasti juga punya irisan juga dong terhadap gimana cara pembebasan tanahnya supaya aman dan tentram. Nah ini kan kadang-kadang masyarakat ini juga kurang mengerti. Tadi kan Abang bilang kalau di daerah itu masih mungkin pendidikannya masih termarginalkan baik pendidikan maupun ekonomi. Pasti mereka belum bisa menangkap lebih dalam. Nah ini malah justru dimanfaatkan sama oknum-oknum ya Bang ya. Kayak sertifikatnya tahu-tahu sertifikat gua ternyata Pandi punya juga sertifikat sama gitu kan. Bagi dua dong. Nah, jadi konflik dulu tadi kan Bang, ujungnya sebelum dapat inkrah ya, sebelum dapat win-win solution kan ada konflik dulu yang kadang-kadang kalah nih. Misalnya gua yang kaum marginalnya kalah nih sama Pandi dan akhirnya Pandi yang dapat, padahal sertifikat itu mungkin secara status ya gua duluan. Nah itu gimana Bang? Abang menanggapinya? Krusial banget sih untuk Betul. masyarakat. Di Bandar Lampung sendiri ada beberapa kawasan yang Oh ini kita ke Bandar Lampung ya Bang ya, geser. Ya, oke nggak apa-apa. kita di Bandar Lampung tapi kan? Oke. Iya. Apa Bandar Lampung Selatan aja lah gitu ya. Boleh. Bandar Lampung nanti di Lampung Selatan juga Bang. Ya fokus di Lampung Tapi Lampung Selatan enggak sih, enggak begitu banyak persoalan masalah Selatan. tanah. Oh nggak banyak ya. Yang perlu saya ini secara umum gitu. Kalau kita beli tanah itu pastikan pertama sertifikatnya ada. Nah ini ada tipsnya nih. Ya, sertifikatnya ada. Terus yang kedua, tanya-tanya lah di samping itu tanah siapa. Oke. Karena kalau bicara kepemilikan itu, kepemilikan secara fakta sama secara de jure. Secara undang-undang, secara hukum kepunyaannya, legalitas ya. Oke. Yang kedua secara penguasaan fisik. Oke. Terkadang ini yang punya yang di Jakarta, orangnya jauh gitu ya, yang punya, tapi ngurusinnya orang Lampung, orang lokal di sini.
ngurusin. Iya. Kebenaran dia ini hartanya banyak, Mas Panjul. Oke. Hartanya banyak, mungkin bukan hanya di Lampung aja, ngurusin yang lain juga. Jaranglah ke Lampung. Oke. Yang nunggu ini dulu bujang, sekarang sudah punya anak-anaknya gede. Oke. Merasa itu tanah bapaknya dong. Gak ada surat menyurat. Dan akhirnya urusan sama anak ke anak. Anak yang dari Jakarta datang kata bapak tanahnya ada di sini. Oke. Yang ngurus bapaknya namanya ini. Ketika ketemu, tapi ketemu dengan anaknya yang sekarang. Ini punya bapak saya katanya itu. Buktinya ini memang selama puluhan tahun ini bapak saya yang ngurus, yang nanam. Bapak saya yang menyewakan, bapak saya yang terima duit. Saya punya sertifikat katanya. Nah, kalau bicara punya sertifikat dengan penguasaan fisik itu ada jangka waktu. Oke. Jadi kalau Mas Aji punya tanah misalnya di mana gitu, Punya sertifikatnya. punya sertifikat lengkap gitu. Kalau 20 tahun nggak diurus, nggak dilihat, atau ada yang ngurus itu menjadi hak orang. Bukan balik ke negara. Yang ngurusinnya dong. Oh, jadi hak yang Ya kalau ngurus. nggak ada yang ngambil, ya punya negara. Oke. Oh, gitu. Kalau memang nggak ada yang ngurus, misalnya saya yang di situ, saya buat tambal ban aja lah di sinilah satu sepetak gitu kan. Ada kawan saya, woi bro, lu tambal ban ini punya siapa? Punya gua. Lu mau silakan situ tuh, saya bayar sama gua. Terus penuh sepanjang jalan itu kan. Jadi Jadi pemukiman. bahasa seperti itu kan punyanya Lukman tuh, punya Lukman Iya, tuh, iya, iya, ya kan? Orang tanya punya Lukman, ketika datang dari Jakarta itu punya Lukman kok, saya sewa sama dia. Iya. Nah itu artinya kalau punya lahan sering-sering ditengok, dicek, dititip di masyarakat setempat. Dititip juga tadi bahaya juga kan bang? Titip bahasa. Oke. Jangan titip sertifikat. Itu namanya gade. Lain ya bang ya. Oh berarti memang secara rule kayak gitu bang ya? Iya. Aturan undang-undang 20 tahun gitu. Iya. Jadi ngeri tuh, juga ya. Ini banyak tanah nih kayaknya nih. Iya. Oh baru tahu malahan gue. Tuh tanah lu yang di sono tuh udah 20 Nah, tahun. terus kalau kita mau beli tanah itu juga, selain kita lihat sertifikat, nanya tetangga kanan kiri, Oke. nanti kita cek ke BPN minta kopiannya. Cek ke BPN bahwa surat yang ada sertifikat yang nomor sekian-sekian ini tumpang tindih atau tidak. Oke. Kalau dia, oh ini Pak ada 3 mari laporan Pak. Udah stop dulu. Clearkan dulu aja. Jangan dilanjutin. Oke. Berarti kita sebelum membeli ya harus ini dulu. Namanya Effort cek plot ya ke BPN. Iya. Emang bisa ya sertifikat timpang tindih kayak gitu? Itu gimana bang biasa? Maksudnya kenapa bisa terjadi kayak gitu ya? Ini pengalaman ya. Tapi yang berwenang itu kan itu BPN ya. Iya. Yang tahu dengan ini karena itu adalah produk BPN semua. Iya. Jadi kalau di BPN itu saya perhatikan siapa yang mengajukan itu yang diukur. Misalnya di tanah kita bertiga nih sebelahan gitu kan. Oke. Mas Panjul minta ukur tanah dia ada berapa bidang, 5 bidang. Diukur ke patok. Itu ada berita acaranya nanti. Oke. Disahkanlah punya Mas Panjul. Oke. Kalau nanti Mas Aji, waduh Mas Panjul masuk tanah gua dong. Ya lapor dong. Oke. Lapor lagi, mau ukur lagi, ketemuin lagi gitu. Nah sebenarnya kalau secara simpel BPN kan punya peta besar Iya. tentunya kan, peta besar. Peta besar itu kan sudah ada bagian dan bentuk-bentuknya tuh. Kalau memang di sini nggak akurat, apa sebelah ini misalnya dia harusnya bentuknya S gini kan, Oke. di sini batasannya. Ya harusnya di sini S dong. Ngikutin ini kan batasannya kan, nggak bisa dilurus atau dipangkas larta. Jadi S-nya ini hilang, jadi gembulan-gembulan menjadi milik sini. Iya. Di S harusnya nggak bisa. Harus ada pertanyaan, gembul ini dibeli atau bukan? Cekungannya itu ya Cekukan bang itu tadi ya. Kok jadi diminta lurus sama dia? Yang gembulan masuk ke sini dong. Jadi rata tanah dia kan. Iya. Nah kan ada sesuai dengan peta. Harapannya dengan BPN itu kalau ada temuan seperti itu di-clearkan dulu. Ini gembulnya kemana? Apakah lo beli kwitansinya mana? Ya kan gitu. Supaya ini bisa diluruskan. Oke. Nah tapi secara di lapangan enggak. Kalau memang tarik lurus seperti itu. Oke. Dan nanti Main cepat akhirnya aja ya. ada masalah Mas Haji. Ya Mas Haji ngajuin dong ukur ulang lagi. Berulang gembungannya itu hilang Gembungan, kan? nah. Iya. Jadi ujung ketemu Mas Panjul. Waduh ini kemarin yang bohongin gua nih katanya. Bukan urusan tanah lagi jadi. Iya. Jadi ribut. Tapi seru kalau misalkan kita ngobrol sama caleg yang basicnya sarjana hukum ini, maksudnya dia menguasai banyak banyak isu, banyak hal gitu. Mulai tadi apalagi kan Abang Lukman ini kan ada pengalaman juga di Apindo juga, kan beririsan dengan UMKM juga bisa. UMKM gitu. Advokasi UMKM. Banyak sebenarnya yang bisa
kerjakan harusnya dan bisa diterima aspirasinya dari masyarakat ini terhadap Bang Lukman nih, terutama ya Dapil 2 Lampung Selatan, apalagi tadi 3 kecamatan prioritas itu tadi Bang ya. Banyak sebenarnya yang bisa dilakukan sama Bang Lukman. Tapi kalau misalkan kita tanya apa sebenarnya yang Abang bawa untuk masyarakat terutama Dapil 2 Lampung Selatan, Bang? Ya, yang saya bawa itu adalah kesejahteraan. Oke. Jadi kesejahteraan apapun kondisinya sekarang. Kalau bicara angka, dari angka 4 kita harus 5, harus 6. Punya angka 8 harus 9. Jadi kita harus lebih maju. Apapun itu. Dari sisi manapun. Jadi kita sebagai dewan yang duduk di situ harus bermanfaat, harus punya perbuatan di situ, punya prestasi. Bukan 5 waktu habis sia-sia, habis itu pemilihan minta suara lagi. 5 tahun Oke. ya. Ya, kita harus bermanfaat. Bermanfaat itu harus bisa memajukan, bermanfaat bagi masyarakat. Oke. Apa yang diperlukan oleh masyarakat itu yang kita bisa bantu, mediasi, fasilitasi, jembatani sehingga bisa kebutuhan-kebutuhan mereka terbantu, bermanfaat kita Ya. gitu. Ya, oke. Apapun. Jadi tadi saya bilang saya sebagai jembatan, bukan hanya spesial. Jadi apapun persoalan dari masyarakat, mau masalah hukum, masalah ekonomi, masalah bisnis, jasa, segala macam, persoalan kesehatan, ya kita bisa. Kenapa? Karena fungsi kita adalah wakil rakyat, hanya menyampaikan, mengawal supaya itu terrealisasi. Itulah fungsi kita secara minim ya itu ya. Bisa lagi perbuatan lebih besar, tapi minimal itulah menjadi jembatan terhadap dari masyarakat kepada pemerintah. Kalau kita sebagai jembatan aja tidak mampu, bagaimana kita mau membantu masyarakat? Karena fungsinya kita adalah jembatan. Menurut saya itu. Ya, tapi kalau misalkan nanti ketika Abang menyerap aspirasi dari masyarakat terus kiranya mentok, kira-kira apa yang akan dilakukan, Bang? Karena pasti ada sih fase-fase mentok nih gini segala Karena ada macam. gesekan juga kan. Ya. Karena nanti kan Abang gabungnya juga cuma dari Abang sendiri kan. Perindo. Nanti ada, Kayak ada fraksi lain. Partai-partai Ya, lain iya, ya kan iya. di satu komisi itu yang punya kepentingan lain. Iya. Oh, ini jangan ini gue dong. Iya. Gue dah. Gimana tuh, Bang? Oh, tentunya kita punya strategi yang kita siapkan. Seperti itu. Begitu. Aman itu. Di dunia luar pun kita begitu. Oke. Apalagi untuk membela masyarakat, membela rakyat yang real. Ya kan? Kalau membela rakyat itu, membantu rakyat itu bahasa kalau kita di dunia pengacara nggak bayar pun nggak apa-apa. Oke. Tapi ini memang suatu kewajiban. Oke. Yang kita bayar aja kita bisa berupaya, apalagi ini rakyat, banyak rakyat yang meminta ini kebutuhan. Itu banyak sekali yang fungsinya. Jadi kalau bicara rakyat itu kalau di pusat itu bicara suara rakyat, suara Tuhan. Oke. Ya kan? Rakyat bisa menurunkan presiden, Ya. ya kan? Apalagi kita cuma dewan, apalagi cuma yang di provinsi, apalagi kabupaten, gitu kan? Kalau mereka teriak, Iya, jadi rakyat adalah modal kita. Walaupun tujuan kita adalah membantu rakyat, tapi rakyat adalah modal kita. Rakyat modal kita untuk berbuat di dewan, khususnya untuk membantu ke rakyat lagi. Rakyat modal kita. Kalau saya ngomong, saya akan minta pekerjaan, minta realisasikan kepada gubernur untuk Lukman Nur Hakim sendiri, Oke. nggak kuat. Tapi kalau saya meminta program kerja realisasi untuk rakyat saya, Oke. itu kuat. Iya. Untuk rakyat. Jadi bisa bilang rakyat itu modal. Modal kita untuk bekerja, untuk membantu rakyat kembali. Ya. Nah, iya kan, betul ya? Benar. Kalau saya cuma Pak Gub, tolong ini program realisasikan untuk Lukman, untuk saya sendiri gitu. Itu nggak kuat. Siapa lo katanya? Iya. Kecuali 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 misalkan bapak saya presiden gitu misalkan. Lanjut aja ya. Gue sebenarnya penasaran sih sama RTH tadi ya, tapi ya bisa. Nggak apa-apa. Sih. Kayak dikit lagi lah ya Iya. terkait RTH tadi. Pak. Kita balik ke masalah RTH di Kota Bandar Lampung ya. Oke. Tadi. Nah ini kan bisa jadi pembelajaran juga nih buat masyarakat supaya tidak sembarangan ya untuk memanfaatkan. Ya walaupun tadi Bang Lukman juga bilang kalau udah 20 tahun tanah itu milik bisa di apa ya? Di Pertama penguasaan fisik oleh sama-sama kita yang ya. mengelola ya. sama pengelola walaupun secara di jur ya Kalau dia nggak dikuasain fisik, dia misalnya lahan tidur itu ya pemerintah yang beralih. Kalau nggak punya siapa ini ya? Iya. Kalau nggak punya. Oke. Nah yang di RTH tadi Bang mungkin. Ya, di RTH itu ada aturan bahwa kita bicara Bandar Lampung ya, itu lahan di Bandar Lampung itu 20%-nya itu lahan hijau. Oke. Dari seluruhan luasan Bandar Lampung. Bandar Lampung. Ada 20% lahan hijau. terbuka hijau. Oke. Di situ dipotong lagi dari kalau bicara 20% berarti 80%-nya itu adalah PSU, jalan. Ya kan? Jalan fasilitas umum, fasilitas khusus. Khusus itu ya misalnya contoh masjid, lapangan segala macam. Oke. Masih 80%. Ini kita bicara murni 20%-nya saja untuk hijau murni. Oke. Nah, ada kejadian
Ini ngomongin saya di real estate Indonesia ya. Beli lahan, sudah beli lahan, udah mulai mau pembangunan, udah mulai ngurus izin. Rupanya dalam perjalanan diinformasikan bahwa itu ruang terbuka hijau. Nah, Waduh. Beli kan? Beli miliaran nih duitnya, gitu kan? Yang kedua sudah ngurus-ngurus izin pembangunan. Itu diberhentikan karena masuk di ruang terbuka hijau. Wow. Iya. Nah, jadi ruang terbuka hijau itu jadi memang ruang yang diplot oleh pemerintah, ya kan? Nah, ini jadi pertanyaan saya, ini jadi PR juga lah. Ya, mungkin nanti bisa ngobrol dengan pihak yang terkait lah ya. Kalau memang ini ruang terbuka hijau, tolong dibatasi kalau perlu pagar beton. ya. Atau perlu Tulis sih kalau perlu ya. Iya betul. Atau kasih tanda, misalnya pohon jati ini sekeliling di sini berarti lahan pemerintah, lahan hijau gitu ya. Jadi masyarakat nggak kecelek. Kecelek tahu ya kecelek ya? Iya. Seleo. Gocek lah ya. Keseleo itu tulang maksudnya. Selek kalau main futsal. Aduh kakiku keceleng gitu. Terus Bang. Jadi kalau udah beli itu masuk ke lahan terbuka hijau kan kasihan. Iya. Jadi kasihlah bahwa memang yang ruang terbuka hijau di Bandar Lampung ini mana saja sih, batasan mana saja. Jangan nanti yang dilingkari adalah tanah milik pribadi masyarakat. Dia sudah dapat sehana-hananya warisan dari orang tua dia, rencananya mau dijual untuk nikah pula, modal nikah kan. Mending Pak, kalau untuk bayar utang kan. Diplot oleh pemerintah untuk ruang terbuka hijau. Iya. Nah, saya pernah diskusi sama kawan-kawan di REI. Kalau memang itu masuk di ruang terbuka hijau tanah pribadi masyarakat, ya masyarakat ini dan kebutuhan pemerintah, ya pemerintah harus bebaskan, harus lepaskan haknya dari masyarakat. Misalnya masyarakat itu dia beli berapa atau harga pasar lah, atau negosiasi lah karena bicara untuk pemerintah, lepaskan untuk apa ruang terbuka hijau. Jangan ini masuk separuh ini tanahnya Lukman, separuh tanahnya Mas Pandi, sebagian ini tanahnya Mas Aji yang kena ruang terbuka hijau. Sumbangan dong kita. Ya kalau sumbangan ngomong, ya kan? Iya. Kita akan sumbang tanah sebanyak 2 hektar nih untuk ruang terbuka hijau. Ya kan gitu. Padahal di satu sisi kalau kita bicara perumahan, kita ada 40-60. 60 lahan efektif untuk bangun rumah ya. Lahan 40 itu untuk pasum-pasos. Pasum-pasus termasuk jalan, termasuk sarana ibadah, sarana olahraga, ruang terbuka hijau di situ kan. Sebenarnya sudah terisi di situ untuk bicara 20%. Nah, kita nggak tahu dari pemerintah 20%-nya dihitung mandiri untuk lahan sendiri atau termasuk juga yang kita termasuk di perumahan atau di pemukiman ya. Karena pemukiman kan ada ruang terbuka hijau juga kita menyiapkan. Iya, perumahan ya. Iya, apalagi yang itu enggak gitu kan. Apalagi ketua-ketua partai, rumahnya banyak ruang terbuka hijau. Untuk parkirnya enggak, untuk tamu-tamunya biar nyaman kan. Bisa main badminton, bisa main golf gitu ya. Masuk enggak? Ruang terbuka hijau ya artinya sudah mendukung seperti itu kan ruang terbuka hijau. Kalau kebutuhan pemerintah tadi itu 20% tadi termasuk itukah gitu. Kalau memang termasuk itu kan dihitung. Kalau enggak termasuk di situ berarti murni 20%. Kalau bicara 20% tadi itu di wilayah Kota Bandar Lampung contohnya, tolong dibatasi dengan misalnya tanaman-tanaman khusus gitu kan, misalnya jati atau apa gitu. Kalau ke sana berarti punya pemerintah di sini masyarakat. Jadi masyarakat nggak kecelek, ada yang mau jual nih, ada satu rantai nih di sini, gua butuh duit nih katanya, BU katanya kan, bayarin murah gitu. Dibayarin nggak fungsi juga. Iklannya di Facebook lagi. No, di Facebook Marketplace. AJB ya gitu ya Bang ya. Biasanya ya. AJB ya Bang. Apa kwitansi aja Bang? Kalau dia AJB itu sudah melibatkan notaris. Nah itu. Ya bagus maksudnya itu. Artinya secara persiapan legalitas itu sudah melewati itu. Kalau di AJB ya. Lebih kuat gitu ya. Lebih kuat. Ini masih katanya masih apa? Apa namanya? Sporadik katanya itu. Nanti. Namanya aja sporadik. Untung gak sporadis gitu ya. Ya kan judulnya seperti itu. Dia artinya masih panjang urusannya. Diakui oleh tetangga apa enggak gitu kan. Bukan dia kok itu tuh dia tuh nunggu aja, itu punya pamannya, dia tuh cuma nunggu rumah ini doang katanya kan. Tapi yang omongan-omongan tetangga itu bisa berpengaruh juga dalam keputusan hukum tak Bang? Ya itu secara fakta. Waduh. Berarti mulut tetangga juga. Ya bukan mulut tetangga maksudnya itu yang memang tua-tua kampung tetangga gitu. Yang orang lama di situ. Kalau orang baru juga bisa jadi pegangan juga.
Ya, ketok. Gua baru 2 bulan Pak di sini. Lu siapa sih ikut-ikut ngomong katanya. Bikin runyam aja urusan tanah orang. Lucu aja, iya. Iya. Dapat 2,5% ntar ya. Ya, kalau dapat ngomong dia Bang. Iya, Menarik iya. tuh ya. Jadi terkait pertanahan juga sangat harus berhati-hati ya Bang. Iya. ya. Iya. Harus di apa namanya Bang? Cek and recheck lah. Dicek. Baik secara fakta maupun secara legalitas. Wih dapat tuh selain langkah-langkah politik juga dapat juga ya Iya. ilmunya gimana caranya supaya kita bisa prudent ya. Keren jangan sampai memang. fatal di akhir. Iya. Menarik lah pokoknya mah. Ini kita udah disuruh closing apa gimana? Harus mau makan siang. Thank you banget Bang Lukman Nur Hakim udah cerita-cerita ke sini. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan-harapan baik dan juga ide Ya. gagasan yang Abang bawa ini bisa bermanfaat dan bisa langsung nanti menyentuh ya langsung ke masyarakat terutama di Dapil 2 Lampung Selatan. Ya kan soalnya memang beliau ini menguasai banget sih kalau Wih, menurut gua. asli. Ya tinggal gimana beliau turun aja terus juga ngedengar masyarakat kira-kira maunya apa ini. Kalau saya sih sebagai kebetulan saya juga ini Bang apa namanya kuliahnya hukum dulu. Kebetulan. Ini kan bisa berguru dengan yang lebih senior gitu. Cuma kalau Privat sarjana lu. kalau sarjana hukum tuh sering mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat kan Bang. Kita jadi pengacara Mas Panji. Pengangguran banyak acara Bang saya Bang. Promosi nih saya. Terima kasih banyak Bang. Terakhir Bang, Abang pengen ngomong apa sama Closing yang nonton statementnya, kita? Bang. Oh ya, terima kasih untuk masyarakat Lampung Selatan khususnya. Perkenalkan saya Lukman Nur Hakim, caleg nomor 3 dari Partai Perindo DPRD Provinsi Lampung. Jangan lupa di tanggal 14 Februari nanti datang ke TPS coblos DPRD Provinsi Kertas Warna Biru nomor 3 Lukman Nur Hakim. Insya Allah menjadi jembatan bagi masyarakat Lampung Selatan. Terima kasih. Keren. Sukses Thank you buat Bang, sekali lagi Lukman. Bang. Thank you mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti di lain kesempatan ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang nonton kita sampai detik ini ya. Yoi. Terima kasih banyak supportnya sampai bisa kita berlangsung sampai episode ini nih Bang. Keren Dari banget. 10 episode ini Keren, Bang. Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak. Pokoknya jangan lupa apa Bang? Ya subscribe, Oke. follow, Save, save, share. dan share kemudian komen ya. Iya. Jangan lupa kalian share ke grup-grup Keluarga kalian. keluarga dong Iya, pastinya. bener. Dan ditonton sampai habis karena ini episode kali ini daging semua ya. Bener. Kemarin juga sih banyak informasi yang sangat bermanfaat. Benar, thank you banget sekali lagi. Jangan lupa di like kata Bang Aji, di share, di subscribe ya YouTube ini. Terus juga supaya kamu tahu, supaya kamu juga kenal, supaya kamu juga lebih paham gagasan-gagasan dari teman-teman caleg yang kita ajak ngobrol supaya kamu nggak salah milih. Udah kalau kayak gitu Panjul pamit, Aji pamit. Bang Lukman juga pamit. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. See ya and bye bye.